Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Hayanunisa, absen 8 dari kelas 11 OTKP 2, SMK Negeri 1 Kota Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, tentang Asbabun Nuzul Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, tentang isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang ketiga, saya akan membahas tentang perilaku yang harus diterapkan atau perilaku yang harusnya kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, Asbabun Nuzul Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ialah terdapat perdebatan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Ka'ab bin Ashraf diminta si munafik untuk bersedia menjadi hakim di antara mereka, sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan kepada orang Yahudi, karena tidak terima atas penjelasan Nabi Muhammad SAW. Maka si munafik berkunjung kepada Umar. Umar pun bertanya pada si munafik, apakah benar yang ia katakan tersebut? Si munafik menjawab, iya. Akhirnya Umar membunuh si munafik tersebut. Kemudian yang kedua, tentang isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. 1. Dalil menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. 2. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran yang membenarkan kitab sebelumnya. 3. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk dalam memutuskan kebenaran. Yang keempat, dalil berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kelima, dalil hanya kepada Allah kita akan kembali. Lalu isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. 1. Dalil taat kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin. 2. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kita harus berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, orang yang berpegang pada Al-Quran dan hadis merupakan orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Lalu, isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bersemangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bekerja, dan Allah pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa segala nantinya akan diperlihatkan kelak nanti di akhirat. Lalu saya akan membahas yang ketiga, tentang perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau yang harus kita lestarikan. Perilaku yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yaitu 1. Meyakini Al-Quran adalah kitab yang sempurna yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. 2. Berusaha mempelajari dan mengamalkan Al-Quran secara kafah. Jika ada masalah, kita putuskan.
3. Jika ada masalah, kita putuskan masalah itu berdasarkan Al-Quran. 4. Mengikuti aturan Allah yang tercantum dalam Al-Quran. 5. Tidak menuruti hawa nafsu. 6. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu perilaku yang harus kita terapkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran. 2. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Rasulullah SAW. 3. Taat dan patuh kepada peraturan yang diterapkan oleh pemerintah di negara kita seperti norma hukum, aturan lalu lintas, aturan dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. 4. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai rujukan dalam memutuskan sesuatu hal apabila terjadi perbedaan pendapat. Lalu perilaku yang harus kita terapkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yaitu 1. Allah SWT memerintahkan agar bersemangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. 2. Allah SWT memerintahkan agar bekerja dan Allah SWT pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Yang ketiga, Allah SWT memperingatkan bahwa segala nantinya akan diperlihatkan kelak di hari kiamat nanti. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.